don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make it. Oke cuy, setelah sebulan lamanya menanti, di video kali ini gue mau melanjutkan pembahasan Boruto TBV chapter 16 yang berjudul Singularitas Takdir. Di cover manga menampilkan Eida yang telah berganti pakaiannya setelah time skip. Dari yang sebelumnya berwarna putih, kini menjadi kuning. Di chapter kali ini gak banyak aksi cuy, lebih banyak menampilkan topik obrolan dan beberapa informasi penting. Penjelasan Hiraishin Boruto. Chapter dibuka dengan kelas balik Kashinkoji yang sedang melatih Boruto Jutsu Hiraishin. Kemungkinan di 3 tahun lalu sebelum time skip. Di sini Koji menjelaskan kalau Hiraishin Boruto memanfaatkan logam sebagai perantaranya untuk bisa berpindah tempat dalam sekejap. Berbeda dengan milik Minato dan Tobirama selaku pencipta Hiraishin, mereka berdua menggunakan segel tertentu sebagai tanda untuk berpindah tempat. Kashinkoji juga bilang kalau Hiraishin Boruto berbeda dengan yang sesungguhnya. Di tengah usahanya, Boruto justru malah mengembangkan Hiraishin imitasi dengan caranya sendiri. Dijelaskan kalau Hiraishin Boruto tidak bergantung hanya dengan shuriken dan kunai, tapi hal apapun yang berbentuk logam bisa Boruto manfaatkan untuk Hiraishinnya. Untuk berpindah tempat yang jauh dan di luar penglihatan, Boruto menggunakan simbol unik dan cukup membayangkannya saja dia bisa berteleport ke tujuan secara akurat. Tapi semakin jauh jarak yang dituju, harus semakin kuat pula konsentrasi Boruto. Di sini Boruto juga sempat menanyakan Koji dan menyarankannya untuk memberitahu orang-orang tentang baik dan buruknya di masa depan yang akan datang. Tapi Koji nggak setuju dan bilang kalau semakin banyak orang mengetahui, semakin besar juga kemungkinan masa depan akan berubah. Semakin banyak orang tahu, hasilnya masa depan bisa mengalami percabangan yang rumit dan alurnya semakin sulit diprediksi. Kalau itu terjadi, jurus Jippo nggak akan ada gunanya. Begitupun sebaliknya cuy. Ternyata kilas balik mereka ini sedang disaksikan oleh Eida, yang dimana Kashinkoji juga udah paham kalau Eida suatu saat akan melihat percakapan mereka berdua. Sumire yang menyatakan perasaannya. Di lain tempat, Eida, Sarada, dan Sumire lagi ngobrol membahas Boruto. Setelah melihat kilas balik Boruto dan Koji, Eida menjelaskan ke mereka kenapa Boruto nggak bicara banyak ke Sarada dan Sumire. Dan sepertinya Boruto punya alasan tertentu supaya Sarada dan Sumire nggak ikut terlibat dalam bahaya. Di tengah kekhawatiran mereka berdua, tiba-tiba Sumire bicara ke Sarada untuk coba sedikit saja memahami perasaan Boruto. Sumire menjelaskan kalau di dunia ini ada hal-hal yang gak bisa kita ucapkan, meskipun kita sangat ingin mengucapkannya. Di sini seolah-olah Sumire sangat mengerti Boruto ya. Sarada cuma terdiam dan mendengarkan Sumire. Lalu Sumire menegaskan ke Sarada soal perasaannya ke Boruto. Kalau ternyata Sumire sangat menyukai Boruto. Sumire juga sempat cemburu saat Sarada memeluk Boruto tepat di hadapannya. Sesuai dugaan cuy, kalau Sumire cemburu waktu itu. Sumire juga menanyakan Sarada apa tidak memikirkan perasaannya sewaktu memeluk Boruto tepat di depan matanya. Sarada cuma bisa terdiam dan gak tahu harus menjawab apa. Di sisi lain, si Eida kesenangan cok dan berharap Sumire melanjutkan pembicaraan itu. Tiba-tiba, Sumire pun pergi dari situ meninggalkan mereka. Sarada nggak bisa berkata-kata dan bingung harus menjawab apa. Eida mengetahui kalau Shikamaru kerjasama dengan Boruto. Scan beralih ke Eida dan Shikamaru yang sedang berbincang. Awalnya Shikamaru mau menanyakan soal situasi di Suna. Eida pun menjelaskan kalau manusia Shinju telah bertambah satu lagi, yaitu Ryu, dengan menjadi kloningan dari Shinki, dan targetnya adalah Gaara. Shikamaru pun bergegas ingin mengirim orang ke Suna. Tapi Eida belum berhenti bicara dan menjelaskan kalau gambaran yang dia lihat adalah peristiwa beberapa jam lalu, bukan dalam waktu nyata. Hal ini dikarenakan Eida merasa ketakutan jika harus menyaksikan mereka secara real time. Karena cloning book bisa mendeteksi dan tahu kalau Eida terus menyaksikan mereka secara real time. Lalu Eida menegaskan bahwa dia udah tahu rencana Shikamaru yang melibatkan Mitsuki dengan sengaja menyerang Boruto saat diinterogasi supaya Boruto bisa pergi. Shikamaru sempat mengelak dan pura-pura nggak paham soal itu. Tapi Eida nggak bisa dibohongi. Eida juga nggak akan memberitahu siapapun orang-orang di Konoha soal itu dan menegaskan jikalau posisi Shikamaru terancam, posisi dirinya juga bisa terancam. Selain itu, Eida juga nggak mau merepotkan Boruto lagi. Apalagi sekarang Boruto dan Kawaki mulai bekerja sama untuk mengalahkan para manusia Shinju. Lalu Shikamaru menegaskan sembari bertanya ke Eida soal kolaborator Boruto, kalau orang itu adalah Kashinkoji.
Tiba-tiba kodok Kashin Koji muncul di belakang pundak Eida dan menjawab pertanyaan Shikamaru tadi. Kalau dugaannya itu benar, Kashin Koji pun meminta Shikamaru untuk mengirim tim 7 ke Sunagakure, yaitu Konohamaru, Sarada, dan Mitsuki. Dia menjelaskan kalau Ryu dan Matsuri akan muncul di lokasi tertentu di Suna. Shikamaru kebingungan dan minta penjelasan yang masuk akal, tapi Kashin Koji nggak menjelaskannya. Dia pun meminta Shikamaru untuk memastikan Himawari jangan diperbolehkan keluar dari area Konoha karena Jura mengincarnya. Kashin Koji menjelaskan kalau Jura memberikan apresiasi yang tinggi pada nilai-nilai budaya di Konoha. Karena hal itulah Jura nggak mau bertarung di dalam desa Konoha. Jadi jika Himawari keluar desa, Jura nggak akan segan untuk menangkapnya. Kashin Koji juga menjelaskan ke Shikamaru untuk membiarkan Jura jika dia ingin datang ke suatu tempat di desa Konoha dan memperlakukannya layaknya pengunjung biasa. Shikamaru pun kaget mendengar hal itu. Kashin Koji nggak ingin mereka memprovokasi Jura, dan seandainya Jura bertarung dengan kekuatan penuh, nggak akan ada kesempatan untuk bisa mengalahkannya cuy. Pada intinya, Kashin Koji coba mengarahkan orang-orang di Konoha melalui Shikamaru untuk jangan melawan atau memprovokasi Jura, karena akan sangat fatal akibatnya. Sebelum pergi, Kashin Koji juga berterima kasih ke Shikamaru karena udah mau membantu meloloskan Boruto. Lalu kodok Kashin Koji pun pergi. Setelah itu Shikamaru yang pusing ngidupin rokok di samping Eida sembari mengeluarkan kata-kata khasnya, yaitu Mendo Kusei. Di sisi lain Sumire melamun dan merasa nggak enak dengan Sarada karena telah jujur soal perasaannya. Tim 7 tiba di Sunagakure. Di akhir chapter kita diperlihatkan Konohamaru, Sarada, dan Mitsuki yang telah tiba di Sunagakure. Di sini Sarada dan Mitsuki juga menggunakan ikat kepala, terutama Sarada yang menjadikan ikat kepalanya sebagai bando, sama seperti ibunya dulu yaitu Sakura. Sarada terlihat kawaii banget ya. Mitsuki sempat menanyakan Sarada yang kelihatan melamun. Kemungkinan Sarada masih kepikiran perkataan Sumire yang tadi cuy. Lalu Yodo dan Araya tiba menyambut mereka. Mereka berlima pun bersiap memantau di suatu tempat. Di tengah-tengah pemantauan, Yodo sempat heran dengan gaya dan style Sarada yang udah berubah total. Dia pun menanyakan apakah itu selera cowoknya Sarada. Sarada membantah kalau itu nggak ada hubungannya. Tiba-tiba Konohamaru yang lagi menggunakan teleskop melihat Ryu dan Matsuri yang berdiri di kejauhan. Terlihat mereka berdua sedang memperhatikan kodok Kashin Koji yang lagi terlentang. Ryu dan Matsuri bekerja sama untuk melacak jejak keberadaan Boruto dan Kashin Koji. Kemungkinan di chapter selanjutnya akan ada pertarungan epik nih cuy. Dan pastinya Boruto akan tiba di situ dan membantu mereka. Itu kenapa Kashin Koji meminta Shikamaru untuk mengirim tim 7, timnya Boruto. Oke cuy, sampai sini dulu pembahasan Boruto TBV chapter 16. Kita ketemu lagi di next video. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.